Saudari, saudaraku yang terkasih, pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada Nabi besar yang bernama Yesekiel. Saya ingin mengulang barang sebentar karena Nabi Yesekiel ini peranannya amat penting di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Beberapa hal yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, Nabi Yesekiel ini adalah nabi yang ikut di dalam pembuangan. Itu dikatakan dengan sangat jelas pada bab 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan ini, sekarang, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Jadi berada di pembuangan. Itu sudah mempunyai arti yang sangat besar. Nabi selalu terlibat menjadi bagian dari bangsanya. Bangsanya dibuang, dia juga ikut merasakan pembuangan itu. Yang sangat penting juga diperhatikan, yang disampaikan oleh Nabi Yesekiel ini rupa-rupanya semuanya di dalam bentuk penglihatan. Dengan catatan, seperti sudah sering kita bicarakan, kalau kita membaca kata penglihatan atau penampakan di dalam kitab suci, tidak usah dibayangkan yang aneh-aneh, penglihatan ini, penglihatan itu, bukan. Ini adalah istilah yang dipakai di dalam kitab suci biasanya untuk menyampaikan kehendak Tuhan yang dicapai atau yang ditangkap oleh para nabi, dalam hal ini oleh Nabi Yesekiel, ketika dia berdoa, ketika dia berkontemplasi, dan ketika dia melihat sejarah bangsanya. Pengalaman itu, kesimpulan dari kontemplasi dan kalau memakai istilah sekarang, analisa sosial, analisa sejarah, kemudian dibahasakan dalam bahasa seperti ini, penglihatan. Dipakai kata penglihatan untuk menegaskan bahwa yang disampaikan ini sungguh-sungguh diperoleh dari Tuhan. Dan ini adalah karisma Nabi. Kalau kita mungkin ya agak susah untuk menyampaikan hal seperti itu, ya kita belum sampai. Tidak sampai atau mungkin bahkan tidak mempunyai anugerah kenabian, karisma kenabian, seperti yang diterima oleh nabi-nabi ini. Tetapi intinya saya harap penting, saya harap ditangkap, jangan dibayangkan macam-macam penglihatan yang aneh-aneh, yang mau dikatakan adalah inilah rencana Allah. Bab 4 ayat 13. Kalau pada waktu itu Yesekiel berada di dalam pembuangan, ini bukan hal yang belum pernah ia bayangkan. Karena apa? Kembali lagi dalam penglihatan dia sudah melihat rencana Tuhan bahwa bangsa ini karena situasi politiknya seperti itu, sikap-sikap religiositasnya seperti itu, ya pasti mereka akan dikalahkan oleh bangsa pada waktu itu Babilonia. Kerajaan sangat kecil berhadapan dengan kerajaan yang sangat besar, ya pasti kalah. Itulah yang dikatakan pada bab 4 ayat 13. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang-orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana.
Jadi bisa dibayangkan ya, Yeskiel sudah melihat nasib bangsanya nanti akan berakhir di pembuangan. Karena realitas politik pada waktu itu sangat jelas. Babilonia sangat kuat, Yehuda dalam hal ini sangat kecil, sangat lemah. Nah, di dalam keadaan seperti itu, di pembuangan, tugas Nabi adalah memberikan penghiburan. Jadi meskipun sudah mengatakan bahwa karena begini maka kamu akan begitu, tetapi umat Allah perjanjian lama dalam pembuangan tidak dibiarkan hidup tanpa pengharapan. Oleh karena itu Nabi memberikan penghiburan. Yang sudah kita lihat adalah bab 1 ayat 28. Ketika umat Allah dibuang dari tanah terjanji ke Babilonia, ternyata, dan ini penting sekali, kemuliaan Tuhan itu mengikuti mereka. Tidak lagi tinggal di Kenisah yang sudah hancur, sudah tidak ada lagi tempat tinggal Allah di Yerusalem. Ternyata kemuliaan Allah mengikuti umatnya ke pembuangan. Bab 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Kemuliaan Allah ikut di dalam pembuangan, menyertai umatnya. Jadi meskipun umat itu dibuang, Tuhan menyertai. Pasti itu hiburan yang sangat besar. Selain memberikan hiburan, Nabi Yeskiel juga memberikan harapan yang sangat besar. Harapan yang sangat besar itu sudah disebut, diceritakan dalam tanda petik pada bab 37. Ini juga dalam bentuk penglihatan. Nabi diajak untuk melihat tulang-tulang yang berserakan. Saya baca bab 37 ayat 4 sampai 6. Itu penglihatannya. Bab 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Tulang-tulang kering jelas adalah lambang umat Allah perjanjian lama yang habis-habisan mati. Lalu pada ayat 11 sampai dengan ayat 14 ditegaskan bahwa tulang-tulang itu adalah lambang dari umat Allah perjanjian lama. Saya baca ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Jadi kalau sekarang kita memakai kata Israel, itu artinya seluruh umat perjanjian lama. Bukan hanya Israel bagian kerajaan utara, tetapi seluruh umat perjanjian lama. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Lalu ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan
yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Di pembuangan, umat Allah Perjanjian Lama membutuhkan pengharapan supaya bisa bertahan di dalam situasi yang sangat sulit itu. Israel akan dihidupkan kembali. Nah, terus bab-bab berikutnya memberikan jaminan bahwa yang dikatakan bahwa yang pewartaan pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Kalau dilihat judul pasal 40-48 di dalam teks kita, penglihatan tentang zaman baru. Bait Allah dibangun kembali, nantinya sesudah dibebaskan pada tahun 537, bait Allah dibangun kembali, tidak seperti bait Allah zaman Salomo yang sangat megah, tetapi meskipun bait Allah yang dibangun itu hanya sangat sederhana, Allah kembali ke situ. Kita lihat bab 43. Itu judulnya sangat bagus, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ketika bait suci di Yerusalem hancur, kemuliaan Tuhan pergi. Perginya ke arah timur, ke arah tempat pembuangan dijalani oleh umat Allah Perjanjian Lama. Mereka pulang membangun bait suci. Ketika bait sucinya selesai dibangun, selesai dalam tanda petik dengan segala macam kekurangannya, kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci itu. Kita baca ayat 4, bab 43 ayat 4. Sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci, melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam, sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan membayangkan yang macam-macam. Kalau di dalam teks ini kita baca, roh itu mengangkat aku. Roh mengangkat Yesekiel. Itu adalah bagian dari seluruh penglihatan, tanda petik, seluruh yang diyakini, disampaikan oleh Allah kepada Yesekiel bahwa Tuhan kembali ke sana. Itu ayat 4. Ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saya kira jelas ya, mereka di pembuangan kembali mendirikan bait suci, kemuliaan Allah tinggal di situ. Nah, di situ Allah menjadi Allah Israel di tempat bait suci dibangun seadanya. Nanti ini akan menjadi soal karena umat Allah yang kembali dari pembuangan itu tidak bersemangat membangun bait suci, semangatnya mendirikan rumah mereka masing-masing, rumah Tuhan ditelantarkan. Nah, ketika itu semua terjadi, bab 47 gambaran yang sangat bagus. Bait suci sudah didirikan kembali, kemuliaan Tuhan ada di sana. Apa yang terjadi? Bab 47 judulnya Sungai yang keluar dari bait suci. Itu artinya anugerah-anugerah rahmat Allah yang akan berkarya. Allah yang hadir di bait suci itu. Kita baca bab 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Ini penggambaran lagi, penglihatan lagi.
Bait sucinya sudah ada, Allah sudah hadir di situ, lalu gambarannya ada air keluar dari bait suci dan mengarah ke timur. Itu bab 47 ayat 1. Kemudian akibat dari air yang mengalir dari bait suci itu apa? Ayat 8, ayat 9. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun di Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Kalau pernah membayangkan yang namanya Laut Asin itu ya tidak ada makhluk yang hidup, karena asin, bahkan orang yang masuk ke dalam laut asin itu begitu saja dia tidak akan tenggelam karena kadar garamnya sangat kuat. Tetapi air itu menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sekarang satu pun tidak ada ikan yang bisa hidup di sana. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Gambaran mengenai masa depan yang sejahtera. Karena air yang mengalir dari bait suci tempat Tuhan itu bersemayam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Sudah, itulah yang diwartakan oleh Nabi Yesekiel. Nabi yang ikut di dalam pembuangan sudah menyatakan sebelumnya bahwa umat Allah perjanjian lama karena tanda petik perilaku mereka dan konstelasi politik pada zaman itu pasti akan dibuang. Tetapi penghiburannya ternyata Tuhan Allah, kemuliaan Allah menyertai mereka, dan ketika mereka pulang, bait Allah dibangun, Allah kadarnya, Allah kembali ke situ, dan dari situ mengalirlah segala macam rahmat yang digambarkan pada bab 47 itu. Karena pada waktu itu Israel akan diberi hidup kembali. Tulang-tulang kering menjadi hidup. Kita selesai dengan kitab Nabi Yesekiel. Sekarang kita lihat nabi-nabi yang berikutnya, nabi-nabi yang lain. Masih ada nabi, dalam tanda petik nabi yang besar, tetapi tidak jelas namanya siapa. Karena tidak jelas namanya siapa, tetapi isi penulisannya, isi tulisannya itu mirip-mirip dengan kitab Nabi Yesaya, bab 1 ayat 39, maka nabi besar ini diberi nama Deutero Isaias. Isaias yang kedua. Sekarang tulisannya ada di dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 sampai 55. Bab 40 sampai 55 ini diberi nama Deutero Yesaya. Apa yang dikatakan di situ sudah dikatakan, mirip dengan yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, khususnya bagian penghiburan. Kita baca bab 40 ayat 1 sampai 2. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya,
bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi hiburan bagi umat Allah yang dibuang, bahwa perhambaannya sudah berakhir. Siapa yang akan digunakan oleh Tuhan untuk membebaskan umat Allah perjanjian lama itu? Bab 45 ayat 1 sampai seterusnya. Ingat, latar belakang sejarahnya, pembuangan itu dilakukan oleh kerajaan Babilonia. Ada sejarah, ada politik di situ. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh kerajaan baru yang muncul, yaitu kerajaan Persia. Nah, kalau kita omong tentang kerajaan, maka bahasanya ya bahasa tanda petik, bahasa politik ya. Gampangannya begini, kalau politik Babilonia itu menindas, kalau politik Persia itu membebaskan. Beda. Kalau kita omong tentang bekas-bekas penjajahan, Indonesia dijajah oleh Belanda, warisannya apa? Malaysia, Singapura dijajah oleh Inggris, warisannya apa? Politiknya lain. Kongo dijajah oleh Belgia, jadinya seperti apa? Bisa dilihat politik penjajahan itu dari hasil-hasil yang ditinggalkan oleh para penjajah itu. Demikian juga ketika Babilonia dikalahkan oleh Persia, umat Allah perjanjian lama ini kan disuruh pulang ke tanah air mereka, dibebaskan. Dan peristiwa itu ada tanggalnya, yaitu pada tahun 537 sebelum Masehi. Tuhan menggunakan siapa? Bab 45 ayat 1 dan seterusnya. Deuteronomi Yesaya bab 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Bahasa kitab suci menafsirkan bahwa Koresi ini dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Itu bahasa kitab suci. Kalau kita omong pada tataran politik, bahasanya berbeda. Mereka, kerajaan Persia yang baru muncul itu mempunyai pandangan politik yang berbeda dibandingkan dengan kerajaan Babilonia. Nah, ada beberapa bagian dari Deuteronomi Yesaya ini yang sangat penting untuk perjanjian baru. Ada yang namanya nyanyian hamba, atau gambaran tentang seorang hamba Yahweh. Dalam penafsiran sekarang, penafsiran Kristiani, hamba Yahweh itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Kenapa? Kita lihat saja bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Kita baca ya. Sesungguhnya, ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi.
dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, hambaku akan berhasil, akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ini mudah sekali dihubungkan dengan Yesus Kristus yang dimuliakan. Tetapi tidak tiba dimuliakan lewat perendahan. Itulah yang dikatakan pada ayat 14. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Itu persis Yesus yang diperlakukan tidak dengan hormat, ditangkap, dipermalukan, dilukai, dan sebagainya. Sebetulnya harus dibaca sampai ayat 3. Kita baca bab 53 ayat 3 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi ada hamba yang menderita. Ingat, pada zaman itu, orang yang menderita itu orang yang menanggung kutukan Tuhan. Itu rumus keyakinan pada waktu itu. Jadi karena salahnya sendiri, dia menderita. Yang baru di dalam teks ini adalah ayat 4. Bab 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tentang siapa Nabi bicara dengan gambaran hamba Tuhan ini? Misteri, tidak jelas, tidak bisa dijelaskan siapanya pada zaman itu. Siapa hamba itu? Di dalam Perjanjian Baru, ketika penulis-penulis Perjanjian Baru membaca ini, langsung dikaitkan dengan Yesus yang menderita, tetapi penderitaan itu untuk kita, untuk keselamatan manusia. Jadi ini adalah suatu, katakanlah, nubuat mengenai Yesus dalam diri hamba Yahweh ini. Ada 3 nyanyian, itu tadi yang paling panjang, yang paling jelas. Yang pertama itu bab 49 ayat 1 sampai 7. Nanti dibaca sendiri, tidak semua sejelas seperti nyanyian hamba yang ketiga yang tadi kita baca. Yang kedua adalah bab 50 ayat 4 sampai 11. Yang digambarkan adalah watak hamba yang berbeda. Dari bab 49, 50, 52, puncaknya ada pada bab 52 itu. Mungkin baik kalau kita baca sedikit bab 50 ayat 4 sampai 11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Sudah mulai kelihatan penderitaannya,
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mata mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Nanti dibaca sendiri. Nabi Yesekiel itu nabi yang ada di pembuangan. Sekarang kita lihat nabi-nabi kecil sesudah pembuangan. Nabi-nabi kecil. Bukan kecil badannya, tetapi tulisan-tulisannya itu pendek-pendek, maka disebut nabi-nabi kecil. Sebetulnya isinya itu mirip-mirip dan hampir-hampir semua sama. Tapi cobalah kita lihat supaya pernah membuka tulisan-tulisan itu dan melihat apa yang dianggap penting di dalam tulisan-tulisan itu. Yang pertama, nabi-nabi kecil sesudah pembuangan ya, Nabi Hagai. Nabi ini menulis pesan-pesan untuk menyemangati pembangunan bait suci sesudah pembuangan. Silahkan membayangkan latar belakangnya. Mereka dulu mempunyai bait suci yang dibangun oleh Salomo dengan segala macam kemegahannya. Rata dengan tanah, barang-barangnya semua diangkut, dibawa ke Babilonia. Mereka kehilangan segala-galanya. Sesudah 50 tahun dibuang, mereka boleh pulang, tidak mempunyai modal apapun. Padahal mereka sebagai umat Allah perjanjian lama, sebagai umat yang percaya kepada Yahweh, mesti atau mendapat tugas untuk membangun kembali bait suci. Bisa dibayangkan ya, sesudah mereka hidup di dalam kemegahan Salomo, habis-habisan, sekarang membangun kembali. Yang dapat dibangun apa? Ya, mungkin dengan gereja di desa saya juga lebih baik gereja di desa saya. Oleh karena itu mereka karena tidak mempunyai apa-apa, semangatnya juga lemah, harus didorong. Kalau tidak akan jadi bait suci itu. Nah, salah satu tugas dari Hagai adalah menyemangati umat yang kembali dari pembuangan supaya bersemangat membangun bait suci kembali. Coba kita lihat beberapa ayatnya untuk mencerminkan keadaan seperti itu. Kita baca bab 1 ayat 2. Atau mungkin memberi latar belakang sejarah itu bab 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, bangsa ini itu adalah umat Allah yang kembali dari pembuangan. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lihat keengganan itu, tidak punya apa-apa disuruh membangun rumah Tuhan, belum waktunya. Lalu ditegaskan bagaimana ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Melihat ya perbedaan pandangannya. Mereka membangun rumah-rumah mereka sendiri, tetapi rumah Tuhan terbengkelai, tidak diapa-apakan.
Lalu diberi penjelasan, pandangan yang seperti itu salah. Karena apa? Nah, sekarang dibaca bab 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit ketika kamu membawanya ke rumah. Jadi, Nabi itu sebetulnya mendorong umat Allah supaya cepat-cepat membangun bait suci, jangan membangun rumahnya sendiri. Diberitahu, coba kalau begini seterusnya, kamu tidak akan pernah berhasil. Nah, ini yang dikatakan pada ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Jadi mereka bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Oleh karena apa? Dijawab, demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya kamu tidak berhasil di dalam usaha-usahamu. Itu dikatakan juga pada ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas, dan sebagainya. Tidak berhasil. Karena apa? Karena itu. Maka nasihatnya, Kenisah harus dibangun kembali. Kita baca bab 2 ayat 16 sampai 20. Bab 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Itu sebelum bait suci dibangun. Sekarang ayat 19, perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jelas, pesannya sederhana, tidak berbelit-belit. Pokoknya bait suci seperti apapun harus dibangun. Kalau tidak dibangun, kamu tidak akan pernah berhasil di dalam hidupmu. Kalau dibangun, ayat yang terakhir ini, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Gampang dibaca. Asal diperhatikan latar belakang sejarahnya. Itulah sebabnya kita panjang lebar sebelum ini bicara tentang sejarah di belakang teks-teks ini. Hagai itu nabi yang pertama. Yang kedua, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria persis letaknya ada di belakang Nabi Hagai. Isinya sama dengan pesan Nabi Hagai. Tetapi, nah ini tetapinya, jenis sastra yang dipakai untuk menyampaikan pesan itu berbeda. Jenis sastranya berbeda. Kita lihat bedanya ada di mana. Bab 1 ayat 7 sampai 17. Itu judulnya itu semua dengan penglihatan ya. Kalau kita lihat judul perikope ini penglihatan. Misalnya
bab 1 ayat 7 sampai 17 itu judulnya adalah penglihatan pertama para penunggang kuda. Nah, tidak jelas sama sekali penglihatan pertama pada penunggang kuda itu maksudnya apa. Maksudnya dapat dibaca dengan mudah pada bab 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Penglihatannya tidak usah dibayang-bayangkan, ini jenis sastra. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Ini yang paling pokok. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Ini intinya. Yang lain-lain, penglihatan-penglihatan itu tidak usah terlalu diperhatikan. Tentu kemudian, supaya keadaan seperti itu menjadi kenyataan, ada syaratnya. Syaratnya adalah kembali kepada ibadah yang baik. Ini belum ada di dalam kitab Nabi Hagai. Jelas sekali di dalam kitab Nabi Zakaria. Bab 7. Bicara mengenai ibadah puasa yang baik. Di janji Tuhan itu akan terlaksana jika umat Allah perjanjian lama yang kembali dari pembuangan itu tidak mengulangi pemujaan berhala zaman dulu, tetapi menjalankan ibadah yang baik. Kita coba lihat bab 7. Soalnya apa? Bab 7 ayat 5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ini pertanyaannya. Mereka merasa sudah berpuasa. Dipertanyakan puasanya itu, apakah kamu berpuasa untuk aku? Ayat 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu dan selanjutnya? Jadi puasa yang dijalankan dulu itu salah. Nah, puasa yang benar yang seperti apa? Ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Itu prinsip. Kesetiaan dan kasih sayang, laksanakan hukum. Konkretnya bagaimana? Ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kalau kelakuan, maksud saya, kalau perilaku dari umat Allah yang kembali dari pembuangan menjadi seperti itu, lalu dengan sendirinya janji bahwa Allah memberi berkat itu akan menjadi kenyataan. Bab 9 dan seterusnya, kembali lagi isinya sama, saya tunjukkan beberapa teks yang berisi harapan dan penghiburan. Bab 9 ayat 11 sampai 17. Judulnya sudah jelas,
Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bab 12, dibaca saja judulnya, Pembebasan dan Pembaharuan Yerusalem, jelas. Kita baca bab 14. Tuhan akan menjadi Raja. Kembali seperti semula. Bab 14 ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Jadi, gambaran mengenai masa depan yang berlimpah-limpah. Ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur, setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Keadaan yang sangat sejahtera. Berikutnya sesudah Nabi Zakaria, kita kembali lagi ke Yesaya. Jadi kita ingat Nabi Yesaya itu tulisannya yang berkaitan dengan Nabi itu hanya bab 1 sampai 39. Bab 40 sampai 55 itu kita sebut tadi Deutero Yesaya, tidak jelas siapa, tapi isinya adalah janji penghiburan di masa depan. Dan masih ada Yesaya bab 56 sampai bab 66, itu yang disebut Trito Yesaya. Kitab Yesaya yang ketiga sama penulisnya, identitasnya tidak jelas. Isinya macam-macam, mungkin baik kalau kita lihat, mau kita lihat apanya. Nasihat, pasti ada nasihat. Bab 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Pesan yang jelas. Kritik terhadap para pemimpin, ayat 9. Pemimpin-pemimpin yang fasik di mana-mana ada. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah dipakai anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Dah, lebih kasar daripada ini tidak bisa. Nah, sekarang yang juga penting, kita lihat bab 61, ayat 1 sampai dengan 11. Bab 61 ayat 1 dan seterusnya. Kabar selamat kepada Sion. Ini penting karena dikutip di dalam Perjanjian Baru Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca ya, pasti ingat kata-kata ini. Roh Tuhan Allah
ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kembali lagi, penghiburan untuk masa depan sesudah mereka kembali dari pembuangan. Yang penting untuk diperhatikan adalah ini. Ini kan dikutip di dalam Injil Lukas bab 4. Dan diambil begitu saja sebagai program, kalau memakai istilah kita ya, program kerja Yesus. Yang menjadi sangat penting adalah kata-kata ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kalau penginjil yang lain, kalau kita bertanya kepada penginjil Markus dan Matius misalnya, Tuhan Yesus itu dulu ketika menyatakan tampil di depan umum, menyatakan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Jawabannya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu jawaban mereka. Kalau kita bertanya kepada Lukas, Tuhan Yesus dulu ketika tampil pertama kali, apa yang dinyatakan sebagai tanda petik yang akan dilakukan? Nah, jawabannya lain. Karena yang dikutip adalah Yesaya bab 61 ini, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ada persamaan antara tahun rahmat Tuhan dan kerajaan Allah, tetapi jauh lebih konkret yang namanya adalah tahun rahmat Tuhan itu. Tahun rahmat Tuhan ini yang akan diulang-ulang sampai sekarang. Di dalam gereja Katolik setiap 25 tahun sekali ada tahun suci. Asal-usulnya dari situ, tahun rahmat Tuhan. Jadi ketika dalam perjalanan sejarah, kehidupan ini sudah tidak seimbang lagi. Dalam persaingan, banyak orang yang kalah, rumahnya digadaikan, tidak bisa menebus, maka dia jadikan budak, misalnya. Hutang tidak bisa membayar, maka tanahnya diambil oleh yang memberikan hutang. Nah, tahun rahmat adalah tahun pemulihan kembali. Ketika budak menjadi orang bebas, ketika tanah yang direbut oleh para yang meminjamkan uang itu dikembalikan kepada yang punya. Ketika tanah yang sudah menjadi gersang tidak ditanami supaya menjadi subur kembali. Itulah tahun rahmat Tuhan. Dan nanti pada tahun 2025 ini akan dirayakan dengan tahun suci. Jadi masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun suci yang judulnya adalah berjalan menuju pengharapan. Tahun rahmat Tuhan. Yang juga diperhatikan, kalau Lukas mengutip bab 61 ini, dia tidak mengutip begitu saja, semuanya dikutip, tetapi ayat 2 bagian kedua itu dihilangkan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan
Kalau di sini terusnya, dan hari pembalasan Allah kita. Ini dihapus oleh Lukas karena Yesus tidak mewartakan pembalasan, itu perjanjian lama. Perjanjian baru tidak kenal dengan yang namanya pembalasan itu. Menjadi sangat penting kalau nanti kita membaca perjanjian baru. Terus, 4 nabi kecil yang lain. Kita satu lagi, pendek. Nabi Obadja. Pendek saja, Nabi Obadja. Isinya sederhana, hanya 1 bab. Terdiri dari 21 ayat. Yang dikritik oleh Nabi Obadja apa? Yang dikritik adalah kerajaan Edom. Sekarang sudah tidak ada lagi kerajaan itu ada di mana. Karena apa? Karena kerajaan Edom yang kecil ini memanfaatkan kekalahan Yehuda. Jadi bukannya membantu Yehuda, tetapi ketika Yehuda dihancur leburkan oleh Babilonia, kerajaan Edom ini menggunakan kesempatan itu untuk ikut menjarah. Kita coba lihat beberapa ayat dari 21 ayat ini. Ayat 8. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Ini bahasa perjanjian lama ya, harus diperhatikan kalau kita membacanya dengan kacamata perjanjian baru. Ayat 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Orang-orang luar itu orang-orang Babilonia mengangkut kekayaan Yerusalem, bukan orang saja yang diangkut, rumahnya dijarah, bait suci perhiasannya yang dari emas itu diangkut. Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Lah sekarang engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Konkret sekali, yang dikritik adalah kelakuan orang-orang Edom yang ikut menjarah pada waktu Yehuda dikalahkan oleh Babilonia. Kita sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada percakapan yang akan datang. Terima kasih.